wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Yuk dijawab bareng-bareng. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Luar biasa. Ya, dimulai. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Akbar. Luar biasa. Nah, ini kita belajar sama usul di tema 3 tema 4 ketiga. Kameranya dinyalakan, yang belum dinyalakan banyak sekali yang belum dinyalakan. Mbak Evelyn, Nasya, Mas Indra, Mbak Nasya 2D, Mbak Kaila, Mbak. Nah, sebelum Suaranya nggak jelas, suaranya nggak jelas. Sebelum diawali, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ustiana mau absen dulu. Untuk kelas 2A yang sudah hadir. Jempol tangan kanannya. Semuanya jempol untuk kelas 2A. 2A mana 2A? 2A Mbak Kaila dibuka dulu kameranya. Ya, 2A sudah. Kemudian kelas 2B. 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 Lambaikan tangannya. Halo. 2B. 2B ada enggak ya? Nah, kelas 2C. 2C. Jempol lagi, jempol. Jempol. Coba jempol. Nah, jempol. Ya. Kemudian kelas 2D. 2D. Coba tangannya seperti ini. Nah, 2D. 1. Iya. Iya, kelas 2D sudah ada yang masuk. Mbak Nasya. Mbak Evelyn. Nah, ada yang masuk. Halo Mbak Jasmine, selamat datang. Nah, Pak Kembar. Nah, screen. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, anak-anak, sebelum dimulai, disiapkan dulu bukunya, buku tulisnya, kemudian pensilnya, kemudian buku tema 3 di LKS Maestro yang warna pink. Warna pink disiapkan dulu, kemudian pulpena 2B juga disiapkan dulu. Sudah apa belum? Sudah apa belum? Sudah. Nah, hari ini. Oh, belum ya. Usdiana tunggu. Halo Mbak Indun. Ya, hari ini kita akan belajar tentang tugasku dalam kehidupan sosial. Next. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dikumpulin bukunya. Oh, dikumpulin bukunya ya. Gitu, Ustiana nggih. Nah, manusia adalah makhluk sosial yang dapat hidup. Ya, yang dikumpulin didengarkan dulu Ustiana. Ya, nanti
Nanti bisa disimak baik-baik ya. Yang tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan orang lain. Oleh karena itu, manusia disebut makhluk sosial. Coba, Mbak, Mas Raihan yang ada di sini. Nah, Mas Raihan 2C. Kira-kira butuh nggak bantuan orang lain? Senyum. Iya apa enggak? Belum ya, Mbak Nasya. Kita butuh enggak bantuan orang lain? Mbak Nasya 2D. Iya. Nah, tolong-menolong adalah ciri dari makhluk sosial. Nah, anak-anak, masih ingat tidak? Tolong-menolong sama artinya dengan apa? Ada yang bisa? Tolong-menolong? Ada yang bisa enggak? Coba. Tolong-menolong itu artinya apa toh? Mbak Naura? Membantu orang. Saling membantu. Oh iya, pinter. Saling membantu. Sip. Hebat. Nah, saling membantu itu sama juga dengan tolong-menolong. Coba yang anak laki-laki siapa? Anak laki-laki coba. Mas Yaverino. Halo, Mas Yaverino. Nah, Bukunya nggak ada, oh bukunya nggak ada, didengarkan Usdiana saja kalau bukunya nggak ada. ada juga, Oh iya, didengarkan Usdiana saja kalau gitu. Nah, Mas Yaverino coba. Usdiana ada pertanyaan buat Mas Yaverino. Ya. Kalau putra sama artinya dengan apa? Putra. Apa, Putra. Laki-laki, pinter, sip, hebat. Kemudian Mbak Kaila 2A. Halo Mbak Kaila. Kalau putri sama artinya dengan apa putri? Cewek. Oh cewek. Ya. Ada lagi. Betul, cewek betul. Mbak Hindun. Putri itu sama artinya dengan cewek. Terus apa lagi Mbak Hindun? Perempuan sih, hebat, pinter. Semuanya pinter-pinter. Nah, dari persamaan tadi, persamaan kata tadi, persamaan dua kata itu yang disebut dengan sinonim. Apa anak-anak? Sinonim. Nah, sinonim. Next. Nah, hari ini Usdiana akan bercerita tentang dongeng. Nah, dongeng, sebelum Usdiana bercerita, dongeng itu apa toh? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Mbak Kinanti? Cerita yang tidak nyata. Oh iya, cerita yang tidak nyata, pinter. Cerita yang tidak nyata atau tidak benar-benar terjadi. Cerita dongeng itu biasanya tentang rekaan atau hayalan. Berhayal. Seperti contohnya Cerita Kancil dan buaya. Kemudian ada lagi Kancil dan Pak Tani. Ya, masih banyak lagi. Nah, dongeng itu berisi tentang pesan dan nasib. Pesan itu mana yang disampaikan? Tidak boleh boros, tidak boleh makan dengan berdiri, itu namanya pesan.
Di dalam dongeng ada tokoh yang sifatnya baik. Tokoh yang sifatnya baik disebut tokoh protagonis. Sifatnya baik, suka menolong, suka membantu. Kemudian tokoh yang sifatnya jelek atau buruk namanya tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini biasanya mempunyai sifat yang buruk sama temennya. Nah, di dalam dongeng biasanya dalam cerita dongeng itu ada unsur 5W plus 1. 5W plus 1H itu 1. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu what. What itu apa? What, kemudian where. Where itu dimana. Kemudian who. Who itu siapa. Kemudian why. Itu kemudian how. How itu bagaimana. How itu bagaimana. Kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa disingkat adik Simba. Kalau yang di pertemuan yang kemarin itu di tema 2, kita sudah belajar tentang apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau bisa disebut dengan adik Simba. Nah, anak-anak sudah siap belum? Kita akan bercerita, Usdiana akan bercerita tentang Siap. Gagak sang pembohong. Sudah pernah lihat? Ya, sudah pernah melihat Gagak? Nah, yo, sebelum Usdiana bercerita, coba semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Nah, sudah siap? Coba semuanya pegang hidung. Semuanya pegang hidung. Ya, pipi. Hidung. Pipi. Dagu. Pipi. Hidung. Pipi. Dagu. Hidung. Pipi. Dagu. Nah, ini Mas Nayas kayak ini bingung. Coba. Diulangi lagi, satu lagi. Pipi. Hidung. Dagu. Kepala. Ya. Oke, kita langsung ke dongeng anak-anak. Dongeng anak-anak bisa melihat di layar. Gagak sang pembohong. Nah, di pagi yang cerah, 4 burung pipit sedang bercanda penuh dengan keakraban. Beberapa saat kemudian, pandangan mereka tertuju ke arah dahan yang lebih tinggi. Di atasnya, seekor burung bertengger. Bertengger itu, nah ini seperti gambar itu. Nah itu namanya bertengger. Nah, memandangi mereka. Ia layaknya seorang raja yang bijaksana. Bijaksana itu baik. Saja itu. Nah, warna hitam yang membalut tubuhnya semakin membuatnya tampak berwibawa. Hai burung kecil yang lucu. Aku adalah burung yang sedang tersesat. Aku meninggalkan wilayahku karena di saat banyak pemburu yang mengincar kami. Bolehkah aku beberapa hari ini aku tinggal bersama kalian? Aku akan menjadi sahabat terbaik dan siap membantu kalian. Tentu, teriak burung pipit riang. Lanjut ya. Next. Burung pipit senang. Ia langsung mengutarakan masalah yang sering menimpa mereka. Tampaknya mereka sangat percaya kepada Gagak yang siap membantu. Kami sedih sekali. Setiap kali kami pergi mencari makan, telur-telur kami selalu dicuri oleh ular. Ungkap Pipik. Gagak mendengarkan dengan penuh seksama. Sambil ia berpikir,
untuk melaksanakan niat jahat. Gagak sudah mempunyai niat jahat. Tadi apa tadi? Sifatnya bagaimana? Nah, baiklah. Serahkan saja urusanmu padaku. Silahkan kau cari makan dan aku akan berjaga agar telur-telurmu tidak dicuri lagi. Mereka sama sekali tidak berhati-hati. Padahal aku baru saja dikenalnya. Sekarang saatnya aku menikmati telur-telur ini. Kruk, pior. Nah, lezat sekali telur ini. Gagak merasa lapar lagi. Tanpa keraguan, kruk, pior. Telur-telur itu disantapnya. Saking lahapnya, tak mempedulikan sekitarnya. Tanpa disadari, seekor cecak mengawasi. Tahu hewan cecak anak-anak? Tahu ya. Seekor cecak mengawasi perbuatannya. Hai. Hari mulai sore. Saatnya burung-burung pipit beristirahat dan kembali ke sarang. Sarang itu biasanya kalau di pohon ada kayak susuk ini. Nah, hari ini apa yang terjadi ketika mereka tiba pipit sungguh terkejut dengan apa yang dilihatnya. Next. Telur-telurnya pecah berserakan. Siapa pelakunya? Siapa ini? Ular tidak pernah meninggalkan cangkang seperti ini. Hai burung pipit, aku sangat kasihan melihatmu. Aku tahu pelakunya adalah gagak yang jahat. Aku melihatnya sendiri, kata cecak. Keesokan harinya, gagak menghampiri mereka. Ia tampak bersedih. Maafkan aku, burung-burung kecil yang lucu. Saat aku menjaga telurmu, ada elang. Elang mau mendatangi telurmu. Lalu aku mengusirnya. Aku sangat kaget. Ketika aku kembali, telur-telurmu sudah pecah. Aku berjanji hal itu tidak akan terjadi lagi. Ungkap gagak tampak penuh penyesalan. Keempat burung pipit pergi agak jauh dari sarangnya. Mereka bermusyawarah di dekat rumah penduduk. Kita harus memberi pelajaran kepada gagak agar nanti agar getah nangka agar getahnya keluar. Ayo kumpulkan getah sebanyak-banyaknya. Lalu kita taruh di sekeliling sarang. Mereka bergotong royong. Nah, ada kata kunci gotong royong. Oke. Keesokan harinya, gagak melaksanakan tugasnya menjaga telur. Di balik semak-semak, burung-burung pipit memperhatikan dengan seksama. Hai, lihat telur itu. Nah, gagak itu mulai mendatangi telur-telurmu. Bisik pipit. Belum sampai gagak di telur itu, tiba-tiba kakinya terasa lengket. Kayak ada lemnya itu loh, lengket itu ada lemnya. Dan tidak bergerak. Gagak, perbuatanmu sudah terungkap. Kamu tidak perlu mengelak. Jika benar, ular yang memakan telur-telurku, pastilah dia menelannya dengan kulitnya. Kalaupun dimuntahkan, kulitnya pasti remuk. Cecak juga menjadi saksi atas perbuatanmu. Dan yang tidak terpuji itu tidak baik. Nah, kata burung pipit. Maafkan aku burung pipit. Selama ini aku telah membohongi kalian. Aku telah memanfaatkan kepercayaan yang dengan memakan telur-telur kalian. Kata burung gagak.
Baiklah, kami memaafkan. Tapi, kau harus berjanji, aku tidak mengulang perbuatanmu lagi. Kata burung pipit. Next. Nah, anak-anak, dari cerita Usdiana tadi, coba siapa sih tokoh yang ada di dalam itu? Siapa saja? Coba Mbak Alzena, Zafira, Raisa. Nah, tokohnya tadi apa ya? Tokohnya itu pelakunya, orangnya tadi siapa saja? Yang diceritain Usdiana tadi ada siapa saja Mbak Alzena? Halo Mbak Alzena. Mbak Hanin aja, Mbak Hanin. Mbak Hanin Anindya, Fadia Hanin Anindya. Bisa dengar suara Usdiana? Dengar. Kelas 2D. Tadi Usdiana di dalam cerita tadi ada siapa saja ya Mbak Hanin? Ada apa? Burung pipit. Burung pipit, pinter. Terus apa lagi? Apa lagi? Burung gagak. Burung gagak. Satu lagi, siapa lagi? Yang suka merayap-rayap itu namanya apa? Cicak. Nah, betul, 100. Nah, kira-kira Usdiana bertanya lagi. Usdiana tanya, Mbak Hayun, kira-kira yang jahat itu tadi siapa ya Mbak Hayun? Tokoh yang jahat tadi siapa Mbak Hayun? Mbak Hayun 2C. Ayo Mbak Hayun. Yang tokoh yang jahat tadi siapa Mbak Hayun? Oh, Kakak. oh gagak. Tokoh yang baik siapa Mas Nabhan? Tokoh yang baik. Burung pipit. Oh, burung pipit. Pinter semuanya. Nah, Usdiana sekarang bertanya dari dongeng tadi. Usdiana akan bertanya. Pertama, apa yang dilakukan sang gagak? Coba siapa yang bisa? Ngacung? Yang bisa lambaikan tangannya? Coba. Siapa ya? Oh, enggak dengar suaranya, Us. Oh, enggak dengar. Mas Arya coba, apa yang dilakukan? Yang dilakukan sang gagak? Memaduk. Apa? Memakan apa? Memakan telur-telur burung pipit. Nah, nomor 2 Mas Teva. Ayo Mas Teva. Mas Teva. Di mana burung pipit tinggal? Di mana? Mas Teva. Halo Mas Teva. Mas Teva. Di mana Mas Teva? Tadi tinggalnya di mana Mas Teva? Teva bisa dengar Usdiana? Mana Mas? Oh di hutan, iya betul. Nah, terus selanjutnya, apa sih pesan dari cerita tadi? Siapa yang bisa? Pesan dari cerita tadi apa? Apa? Tidak boleh apa? Oh. Nah, coba Usiana mau lihat dulu. Mau lihat dulu. Nah, coba dilihat kanan kirinya. Coba dilihat kanan kirinya itu masih ingat enggak temannya? Coba.
Masih hafal dengan temannya tidak? Ada Mas Yaverino, ada Mbak Bintang. Mas Yaverino itu adalah anak laki-laki. Kemudian Mbak Intan adalah anak perempuan. Coba tebak ini. Usdiana punya itu. Usdiana punya gambar ini foto siapa coba? Enggak. Next. Ono Ustiot. Nah, ini siapa ini fotonya? Perbedaan jenis kelamin. Siapa ya ini? Foto siapa ini? Oh, yang punya senyum-senyum. Nah, ini Mbak Hindun. Nah, yang perempuan Mbak Hindun. Sama Teho. Yang satunya siapa ini? Mas siapa ini? Teho. Mas? Marcelo. Nah, ini mau berangkat sekolah adik-adik. Nah, ini mau berangkat sekolah. Marcelo itu pakai seragam merah putih. Fotonya di depan sekolah. Nah, kalau Mbak siapa? Mbak Hindun itu di rumah. Coba anak-anak bisa menyebutkan enggak ciri-cirinya anak laki-laki dan anak perempuan? Coba Mbak Kalisa, ciri-ciri anak perempuan apa Mbak Kalisa? Rambutnya panjang. Terus apa itu? Pakai apa itu Mbak Hindun itu pakai apa? Rok. Pakai rok. Terus pakai apa lagi? Yang putih-putih itu apa itu? Kepala itu pakai apa itu? Kerudung. Sip, hebat, pinter. Nah, sekarang coba Mas Arya. Coba Marcelo itu ciri-cirinya bagaimana ya Marcelo? Rambutnya pendek. Oh, rambutnya pendek. Celana. Celananya. Pakai Celananya panjang. Kemudian apa lagi? Memakai apa itu? Memakai topi. Memakai topi, sih pinter. Nah, next. Pinter, semuanya pinter. Bisa menjelaskan ciri-ciri anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, ini. Contohnya ini. Marcelo adalah anak laki-laki. Cirinya rambutnya pendek. Tadi sudah disebutkan. Kemudian memakai celana panjang. Kemudian memakai topi. Nah, kalau Mbak Hindun itu anak perempuan. Cirinya berambut panjang. Tadi sudah disebutkan Mbak Kalisa, berkerudung. Kemudian memakai rok panjang. Dan memakai apa? Biasanya apa yang di telinga itu namanya apa? Anting. Pinter. Nah, next. Nah, anak-anak, ini tugas di buku tematik. Anak-anak perhatikan dulu. Nanti, iya. Nah, anak-anak kan lama tidak ketemu dengan teman-temannya. Mungkin anak-anak masih ingat. Sebutkan, tuliskan 5 nama siswa laki-laki dan perempuan. Kalau 2A ya nanti yang anak laki-laki siapa, yang anak perempuan siapa. Yang 2B itu Mbak Naura, yuk bukunya di itu dulu. Nah, kemudian anak yang 2B gitu, 2C seperti itu, terus 2D juga gitu, sama. Kalian sebutkan nama siswa laki-laki dan nama siswa perempuan. Itu nanti dikerjakan di buku tugas tematik ya. Ditulis di buku tematik. Iya, ditulis di buku tulis.
Oke, Tulisnya kan dikumpulin, Us. pakai buku yang satunya. Oke. Us, bukuku masih ada yang kosong. Ya, yang kosong boleh dipakai itu. Ya, biar tidak kosong nanti. Oke. Satu dikumpulin, Oke. semuanya Ya. Next. kamu mau ikut. Nah, Kamu kakak ikut-ikut aku. anak-anak, coba perhatikan Usdiana hari ini akan belajar Usdiana akan membuat. Udah tahu. Coba perhatikan Usdiana akan membuat ini. Kalian kemarin sudah membuat ini, tak? Ini membuat. Ya. Coba. Nah, ini Apa itu punyanya. Tiana? Nah, ini punya Mas Zafirino. Aku nangis. Oh iya, siapa yang nangis? Nah, nih. Tapi jangan ikut-ikut aku. Nih. Kemudian ini, tadi ada yang tanya. Apa tahu? Apa itu namanya? Oh, Foto. Ini cangkang kerang. fotonya dikumpulin dulu. Di koperasi sekolah, pena itu pensil, pulpen. Terus Tiana aku juga Dalam. udah. Iya, harganya pena itu harganya 1.000. Terus Diana punya mainan uang-uangan. Bukan uang beneran tapi uang-uangan. Nih, harganya pena 1.000. 1.000 itu warnanya apa, anak-anak? Warnanya apa ini? Uang. Nah, ini yang nah, kemudian gunting. Gunting itu harganya 3.000. Nah, ini 3.000. Kemudian penggaris. Penggaris 2.000. Lem juga sama. Kemudian pita. Pita itu biasanya untuk hiasan seperti ini. Nah, hiasan seperti ini harganya 2.000. 2.000 saja. Itu di toko koperasi. Kemudian kertas gulung. Kertas gulung itu bisa karton, bisa kuarto, dan lain-lain. Harganya kertas gulungnya 3.000. 3.000. Kemudian pernak-pernik hiasan. Hiasannya itu biasanya juga bisa. Nah, ini ada hiasannya. Yang hijau ini pernak-perniknya ini ada hiasannya. Di sini hiasannya ini adalah biji-bijian. Nah, harganya 3.000. Nah, sini ada contoh soal. Nisa mempunyai uang 10.000. Nisa mempunyai uang 10.000. 10.000 bagaimana? 10.000 seperti ini. Iya. Perlengkapan yang untuk menghias figuranya. Kira-kira peralatan apa saja yang dapat dibeli Nisa? Mas, apa coba? Apa aja tadi? Tadi, apa saja? Mas Rafa, Mbak Nisa tadi punya uang 10.000. 10.000 itu bisa belanja apa saja tadi di toko, di koperasi tadi? Pernak-pernik hiasan. Yang Apa, Mas Rafa? Penggaris. Penggaris tadi ada enggak ya? Oh, ada. Terus apa lagi? harganya lupa. Harganya lupa, Us. Astagfirullahaladzim. Kita lihat next. Nah, ini uang 10.000 itu dapatnya ini, coba. Bisa yang lain enggak bisa. Hiasan 3.000. Kemudian
lem 2000 uang ingat ya. Kemudian pita 2000. Pita 2000. Nah, pita 2000. Kemudian ting 3000. Yuk kita hitung bareng-bareng. 3000 ditambah 2000 berapa? 5.000. 5000 ditambah 2000 lagi berapa anak-anak? 5000 ditambah 2000 berapa Mbak Sakila? 7.000. Oh, 7000 ditambah yang terakhir 3000 berapa? 10.000. 10.000 berarti 10.000. nah, bisa untuk beli apa? Ayo Mbak Ayu duduk. Mbak Ayu. Hiasan, lan, Ya, gunting. hiasan. Lem. Kemudian pita. Dan gun. Nah. Coba. Anak-anak sudah bisa apa belum? Kita tadi sudah mempelajari tiga. Yang pertama. Insya Allah. Oh, iya. Insya Allah. Yang pertama isi dongeng. Insya Allah. Dua jenis kelaminnya. Jenis kelamin tadi ada dua. Apa saja? Saja jenis kelamin tadi? Perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki. Pinter Mbak Tata. Kemudian menghitung. Memahami isi dongeng ya. Iya, menghitung total harga barang. Nah, kira-kira anak-anak ada pertanyaan apa tidak? Tidak. Tidak. Sudah jelas apa belum? Tidak. Sudah jelas apa belum? Sudah jelas apa belum? Sudah. Wah, anak-anak hebat semuanya. Coba Usdiana punya yel-yel di kelas 2. Coba perhatikan Usdiana dulu. Perhatikan. Kalau Usdiana nanti bilang salam kelas 2. Jujur, mandiri, disiplin, tanggung jawab. Yes, yes, yes. Oke? Bisa? Bisa? Ya. Bisa. Ayo. Tuh. Salam kelas 2. Jujur. Tanggung jawab. Yes, yes, yes. Ya. Baik anak-anakku, untuk pelajaran hari ini, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Anak-anak juga bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik, bisa paham. Usdiana akhiri dulu kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Jangan lupa tadi tugas yang ada di Zoom tadi bisa dikerjakan. Kemudian setelah ini nanti ada Zoom lagi bersama Ditumpuk enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.